Pernahkah kalian merasa takut saat melewati tempat angker? Pernahkah merasa senang saat mendapatkan nilai IPK sempurna? Atau pernahkah merasa sedih saat dikhianati orang yang dicintai? Dan pernahkah kalian menyaksikan pertikaian di sosial media? Kejadian emosional tadi seringkali kita ekspresikan baik secara verbal maupun nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal berupa kata-kata yang diucapkan langsung atau dengan perantara media. Contohnya, berinteraksi menggunakan sosial media. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Contohnya, menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah dan gerakan tangan. Bahkan, intonasi suara dan kecepatan berbicara. Hal ini dapat kita kaitkan dengan yang namanya pesan emosional. Apa itu pesan emosional? Pesan emosional merupakan pesan yang memaparkan pernyataan emosi, baik positif maupun negatif. Emosional memiliki kata dasar yakni emosi. Emosi merupakan suatu ungkapan dari perasaan yang sesungguhnya kita rasakan yang ditunjukkan kepada seseorang maupun sesuatu hal yang membuat kita emosi. Sedangkan emosional lebih mengarah pada karakteristik serta ekspresi dari sebuah emosi. Dalam hal dampaknya, pesan emosional ternyata lebih persuasif dan mempengaruhi khalayak daripada pesan rasional. Sisi rasional menyangkut kemampuan manusia dalam menghitung, meneliti, memikirkan sebab akibat, dan lain-lain. Sementara sisi emosional membawa nuansa perasaan, menyangkut suasana hati gembira, sedih, kecewa, tegang, takut, hingga pasrah. Berbicara tentang emosi, ternyata emosi dipengaruhi oleh berbagai faktor loh. Yang pertama, pengaruh pikiran. Emosi muncul setelah melalui penafsiran terhadap suatu kejadian. Meskipun demikian, proses kognitif yang melahirkan emosi tidak selalu dapat disadari. Misalnya, marah. Sebelum marah, maka ada penilaian terhadap lingkungan dan diri sendiri yang kita lakukan sebelumnya. Yang kedua, pengaruh budaya. Budaya terkadang juga dipengaruhi oleh agama yang menjadi keyakinan orang tersebut. Misalnya, di suatu daerah yang kental dengan budaya keras, terbiasa meluapkan emosi dengan cara mengeluarkan kata-kata kasar, dianggap sebagai hal yang wajar karena telah terjadi dalam budaya kesehariannya. Yang ketiga, emosi maladaptif. Emosi maladaptif dapat diartikan sebagai perilaku, tanggapan, atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan sikap, tidak saja badan atau ucapan. Perubahan fisiologis kerap terjadi saat kita merasakan emosi, dan terkadang orang-orang di sekitar kita pun menyadarinya. Saat kita merasakan emosi, terkadang perubahan fisiologis yang mengiringi baik yang bisa kita rasakan maupun tidak. Pada saat takut, kita mungkin merasakan detak jantung meningkat, bulu kuduk merinding, dan sebagainya. Kita kadang cukup tahu seseorang sedang gugup atau jatuh cinta hanya dari bahasa tubuhnya. Seseorang yang gugup cenderung akan salah tingkah. Orang yang jatuh cinta menatap yang dicintainya lebih sering, duduk condong padanya, tersenyum lebih lebar, dan lainnya. Simpelnya, pesan emosional bertujuan untuk mengekspresikan emosi yang sedang kita alami. Walaupun mengkomunikasikan emosi ini penting, tapi penting juga untuk mengontrol emosi, terutama emosi negatif.